Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini tertulis pada Mazmur 99 ayat 5. Beginilah bunyinya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita pada hari ini adalah Tuhan Raja yang Kudus. Jika kita telah memasuki era perkembangan zaman pada saat ini, tentu ada hal-hal yang sudah semakin bertambah dan juga semakin berkurang. Yang bertambah adalah pengertian kita tentang bagaimana kita beradaptasi dengan perjalanan kehidupan ini dengan era modern saat ini. Yang berkurang adalah dari sisi keyakinan. Mengapa hal ini menjadi berkurang? Seandainya ini dipertanyakan bagi saudara, bagaimana Allah itu kini di dalam diri saudara? Apakah ketika saudara sudah memasuki zaman saat ini, pengenalan saudara tentang Allah tetap pada posisi yang kokoh atau sudah menjadi semakin berkurang? Karena ini menjadi persoalan yang sedang terjadi saat ini. Mengapa demikian? Banyak hal-hal yang telah terjadi dan kita lakukan dengan bersifat instan. Kemudian hal itu telah menggerogoti kita, mempertanyakan kembali tentang pemahaman kita dalam Tuhan. Dan hal inilah yang membuat semakin banyak orang yang cepat sekali putus asa, yang cepat sekali menyerah, dan cepat sekali mempergunakan cara berpikir yang keliru untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang terjadi. Dan ketika kita telah memasuki pemahaman yang benar tentang Allah, tentu ini akan memberi dampak atau nilai dalam kehidupan kita. Tentu kita akan semakin memposisikan diri kita sebagai orang-orang yang paham betul tentang apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Perhatikanlah bagaimana pemazmur menyatakan hal ini sebagai seruan yang kita harus telah lakukan dalam hidup ini. Pemazmur berkata, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Meninggikan Tuhan dan sujud menyembah kepada tumpuan kakinya. Tentu kita akan melihat bahwa ketika kita hanya bersandarkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi atau yang bersifat sekuler, tentu kita tidak akan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh untuk meninggikan Tuhan Allah kita. Mengapa demikian? Karena kita memiliki sandaran yang lain. Tentu ketika kita bersandarkan hanya kepada Tuhan, maka kita pasti akan memuji Dia dengan sungguh-sungguh. Tetapi karena kita memiliki pijakan yang lain, disinilah terjadi kesimpang siuran. Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Kaki kanannya kepada Allah, kaki kirinya kepada hal-hal yang bersifat sekuler. Akhirnya terjadi kekacaubalauan, tidak panas, tidak dingin, dan menjadi suam-suam kuku. Itulah yang terjadi saat ini. Kita sangat sulit menjadi pribadi yang sungguh-sungguh ingin meninggikan Tuhan. Tetapi kita dalam hati kecil ingin meninggikan Tuhan, tetapi sekaligus ingin meninggikan diri sendiri. Di sanalah kekacauan itu sedang terjadi. Dua prinsip yang harus sungguh-sungguh kita lakukan dalam hidup ini sebagai orang yang mengenal Allah. Yang pertama, kita harus meninggikan Dia. Yang kedua, kita harus bersujud di tumpuan kakinya. Jika dikatakan tumpuan kaki, berarti lebih tinggi kaki dari tumpuan. Berarti kita masih berada di bawah kakinya. Hal inilah yang menjadi kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Orang yang bisa meninggikan Tuhan
adalah dia yang tahu arti rendah hati. Dan orang yang bisa sujud hingga di tumpuan kakinya, itulah pribadi yang rendah hati. Apakah saudara telah melakukan itu? Jika kita melakukan pekerjaan kita, apakah kita sungguh-sungguh meninggikan dia? Ketika kita melakukan pekerjaan kita, apakah kita sungguh-sungguh berkata, aku sujud di tumpuan kakimu? Mengapa kita harus melakukan ini? Sebab Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha kuasa. Kita tidak boleh main-main tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyembahan ini. Kita tidak boleh mempermainkan nama Tuhan. Kita harus benar-benar hati-hati. Setiap yang kita lakukan, kita harus menguji betul supaya kita tidak menjadi pribadi yang berubah ketika hal itu telah diberikan kepada kita. Mari saudaraku, muliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahwa kerendahan hati akan menghantarkan kita kepada penyembahan yang sempurna. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi saudara dan memampukan saudara untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan kita yang Maha Kudus. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami dengarkan. Kerendahan hati adalah bagian dari kami yang mengerti tentang makna panggilan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan pemahaman ini, supaya kami memuji dan memuliakan-Mu sungguh-sungguh, dan kami sujud menyembah di bawah tumpuan kaki-Mu. Izinkanlah Tuhan, kami menjadi pribadi yang bertumbuh dan berkembang di dalam kerendahan hati itu, sehingga Engkau sungguh-sungguh menjadi Allah yang kami selalu tinggikan, apapun, bagaimanapun keadaan kami. Tolong kami Bapa, supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.